Saya Nadila Nispi dengan NIM 050111382025145 dari kelompok 4 dengan materi kelompok yaitu penetapan tekstur di laboratorium dan contoh perhitungannya. Perkenalkan, nama saya Cindy Artabahana dengan NIM 0501 1382 025121 dari kelompok 4. Materi kelompok kali ini adalah tentang penetapan tekstur tanah di laboratorium plus contoh perhitungannya. Nama saya Rizky Tanda Tanaka. Saya berasal dari kelas A Agribisnis Palembang dengan NIM 05011382025 Perkenalkan, saya Angelik Saula Sabita dengan NIM 050113820251 dari kelompok 4 dengan materi penetapan tekstur tanah di laboratorium dan contoh perhitungannya. Baiklah, pada video kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan proses praktikum penetapan tekstur tanah di laboratorium dengan analisa hidrometer, di mana analisa hidrometer ini bergantung pada jenis suspensi tanah. Praktikum ini bertujuan untuk menentukan kadar pasir, liat, debu, dan menentukan nama tekstur tanah yang akan kita amati. Alat yang digunakan adalah 1. Timbangan analitik, 2. Botol semprot, 3. Enemeyer 250 cc, 4. Gelas ukur 500 cc, 5. Batang pengaduk, 6. Sendok tanah, 7. Hidrometer, dan terakhir 8. Stopwatch. Adapun bahan yang digunakan adalah 1. Tanah kering udara yang sudah diayak, 2. Air, 3. Pelarut natrium piroprospat. Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah timbang tanah kering udara sebanyak 20 gram. Lalu, sampel tanah dimasukkan ke dalam Enemeyer 250 cc. Campurkan larutan 50 natrium piroprospat dan masukkan ke dalam Enemeyer. Kemudian kita aduk dengan cara memutar-mutarkan atau guncang Enemeyer selama 15 menit agar semuanya tercampur. Setelah diaduk, sampel tanahnya kita diamkan selama semalaman. Baik, setelah sampel tanah ini kita diamkan semalaman dan sudah ditambahkan dengan larutan natrium biofosfa, dan selanjutnya kita tuangkan tanah ke dalam alat ukur yang berukuran 500 cc.
Setelah itu kita tuangkan tanah. Usahakan jangan sampai ada sampel atau tanah yang tersisa. Di sini kita menggunakan Volt tutup Pro untuk membersihkan sampel tanah yang tersisa di Erlenmeyer. Barulah kita tambahkan 500 cc air ke dalam gelas ukur, dan sebelum kita tambahkan 500 cc kita bersihkan Erlenmeyer supaya tidak ada tanah yang tertinggal. Setelah itu kita tambahkan air sampai gelas ukur 500 cc. Jika sudah selesai memasukkan air dan juga tanahnya yang berukuran 500 cc, selanjutnya yaitu kita aduk memakai alat pengaduk sampai 20 kali. Jika sudah selesai diaduk sebanyak 20 kali, maka kita sudah dapat mengukur tekstur tanah menggunakan hidrometer. Tetapi untuk pembacaan hidrometer yang pertama, ada tata cara penggunaannya. Dan juga di sini kita menggunakan stopwatch yang sudah kita atur dalam waktu 40 detik, yang gunanya ini untuk saat hidrometer ini kita cemplungkan ke dalam gelas ukur yang berukuran 500 cc. Stopwatch ini kita kasih waktu 40 detik agar kita bisa membaca perhitungan tertera pada hidrometer. Mari kita aktifkan stopwatch-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan hidrometer ke dalam gelas ukur yang berukuran 500 cc selama 40 detik. Tekan stopwatch dan masukkan hidrometer selama waktu 40 detik. Dan kemudian barulah kita bisa lihat angka berapa yang muncul. Setelah dapat angka untuk di H1 adalah 8, dan hidrometer kedua itu selama 2 jam selanjutnya. Barulah kita bisa lihat hidrometer yang kedua. Setelah kita mendapatkan hasil dari pembacaan hidrometer yang pertama, maka kita harus menyelesaikan rumus perhitungan untuk dapat menentukan tekstur tanah. Yang pertama, rumus perhitungan persen liat plus debu. Rumusnya yaitu pembacaan hidrometer yang pertama dibagi berat contoh tanah dikali 100%. Sebelumnya kita telah mendapatkan hasil dari pembacaan hidrometer yang pertama yaitu 8, dan kita bagi dengan berat contoh tanah yang sebelumnya kita ambil dari sampel tanah yang telah ditimbang tadi dengan berat 25 gram.
lalu kita kali dengan 100%. Sama dengan 8 dibagi 25 dikali 100%, maka hasilnya yaitu 32%. Inilah hasil persentase liat plus debu. Sebelum kita masukkan alat hidrometer ini, kita aduk kembali sebanyak 20 kali. Kita aduk terus-menerus. Setelah itu, seperti kita membaca hidrometer yang pertama, kita lakukan hal yang sama dengan pembacaan hidrometer yang kedua. Alat hidrometer ini dapat kita baca setelah detik ke-40. Kemudian kita angkat alat hidrometernya dan kita dapatkan hasilnya yaitu 6. Untuk persen liat sama dengan pembacaan hidrometer kedua dibagi berat contoh tanah dikali 100%. Pembacaan hidrometer kedua dengan hasil 6 dibagi dengan berat contoh tanah yaitu 25 gram dikali 100%, maka hasilnya yaitu 24%. Inilah hasil perhitungan persentase liat. Setelah kita mendapatkan hasil persentase liat, selanjutnya kita dapat mencari perhitungan persentase debu. Persen debu sama dengan persen liat plus debu dikurang persen liat. Sama dengan persen liat plus debu kita dapatkan tadi yaitu 32%. Lalu kita kurangi dengan persen liat yang kita dapatkan hasilnya yaitu 24%. Maka hasil yang didapat yaitu 8%. Dan inilah hasil perhitungan persentase debu. Untuk persentase pasir yaitu 100 dikurang persentase liat plus debu, di mana 100 merupakan ketetapan yang telah diketahui dikurang dengan persen liat plus debu yang telah kita ketahui 32%. Maka hasil yang didapat adalah 68%. Inilah hasil perhitungan persentase pasir. Untuk mengetahui apakah perhitungan yang telah kita lakukan ini benar, yaitu dengan cara melihat apakah hasil perhitungan dari keseluruhan persentase liat pasir dan debu berjumlah 100. Jika hasil jumlah keseluruhan persentasenya adalah 100, maka dapat kita katakan perhitungannya benar. Contohnya seperti persen liat ditambah persen debu ditambah persen pasir. Sama dengan 24 ditambah 8 ditambah 68, maka hasil perhitungannya itu 100. Setelah diketahui persen debu, pasir dan liat, maka tanah dikelompokkan atas berbagai kelas tekstur seperti digambarkan pada segitiga tekstur. Dan untuk menentukan nama tekstur tanah tersebut, kita dapat menggunakan gambar segitiga tekstur ini. Setelah kita mendapatkan hasil persentase liat, debu, dan pasir, maka langkah selanjutnya kita akan menentukan nama tekstur tanah.
Untuk menemukan nama tekstur tanah, kita menggunakan segitiga tekstur USDA. Sisi segitiga sebelah kiri adalah untuk persentase liat. Kemudian sisi segitiga sebelah kanan adalah untuk persentase debu dan sisi bawah adalah untuk persentase pasir. Dari hasil perhitungan yang kita dapat tadi, kadar liatnya adalah 24. Maka kita tarik garis dari titik liat 24. Lakukan hal serupa pada titik debu dan pasir, maka akan terlihat titik perpotongan dari ketiga garis tersebut. Dan titik perpotongan itulah nama tekstur tanah dapat ditentukan. Dan di sini kita mendapatkan tekstur tanah lempung liat berpasir.